teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan mencoba menggunakan sebuah aplikasi pembelajaran online atau media pembelajaran yang interaktif dan menarik, khususnya bagi siswa dalam pembelajaran di kelas. Aplikasi yang kita pakai adalah Quizizz. Quizizz adalah sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran seperti pretest, penilaian formatif, ataupun kuis di kelas. Quizizz ini merupakan aplikasi pembelajaran yang menarik dan interaktif karena berbentuk seperti game. Oh iya teman-teman, sebagai tambahan pengetahuan kita, Quizizz ini dibuat oleh Deepak Choy-Chenab dan Ankit Gupta selaku pendiri Quizizz pada tahun 2015 di India. Nah, untuk cara membuat dan menggunakan Quizizz itu mudah kok. Yuk, sekarang kita mulai. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka laman Quizizz. Kita buka di Google Chrome, kita klik, kemudian kita tulis quizizz.com. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita bisa masuk ke aplikasi Quizizz. Jika kalian sudah memiliki akun, silahkan klik login. Jika kalian belum memiliki akun, kita bisa sign up terlebih dahulu, mengisi data-data, kemudian mendaftar. Oke, karena saya sudah memiliki akun, kita langsung buka login. Nah, untuk mempermudah ketika membuka laman Quizizz, kita bisa menggunakan akun Google yang sudah terdaftar di laptop kita masing-masing. Jadi di sini saya mencoba langsung membuka lewat Google. Saya klik, kemudian saya buka dengan akun yang sudah terdaftar. Oke, nah setelah masuk, ini adalah tampilan Quizizz. Di sini ada namanya, ya. Kebetulan ini akun Quizizz saya, Septi Mardiana. Kemudian kita bisa mulai untuk membuat sebuah kuis di Quizizz. Langkah berikutnya, kita klik tombol buat di sini. Kemudian kita pilih kuis baru. Nah, di sini tampilannya adalah kita memberikan sebuah judul untuk kuis ini. Nah, di sini saya coba memberikan judul yaitu Kuis Bahasa Indonesia kelas 7 tentang surat. Nah, kemudian kita bisa pilih mata pelajaran yang relevan di sini. Karena mata pelajarannya adalah terkait dengan bahasa Indonesia, mungkin kita bisa pilih education. Oke, kita klik pilihan berikutnya. Nah, kemudian muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah, kita tinggal membuat atau memasukkan pertanyaan-pertanyaan dalam Quizizz yang akan kita berikan kepada siswa. Nah, di sini ada pilihan-pilihannya nih. Ada bentuknya pilihan ganda, survei, isian singkat, esai, gambar, jawaban audio, jawaban video, atau berupa slide. Nah, jadi kita bisa menggunakan berbagai bentuk pertanyaan nih. Nah, karena kali ini saya ingin membuat pertanyaan berbentuk pilihan ganda, maka saya akan klik pilihan ganda di sini. Yuk, teman-teman kita sama-sama klik. Nah, kemudian muncullah tampilan seperti ini. Ada kolom atau kotak tempat kita menuliskan pertanyaan, dan di sini ada kolom atau kotak tempat kita mengisi jawaban. Di sini juga ada keterangan waktu yang dipakai atau waktu yang bisa kita gunakan dalam mengerjakan satu soal ini. Nah, kita bisa langsung mengetikkan soal di tampilan Quizizz ini, ataupun supaya lebih mudah, teman-teman bisa menyiapkan terlebih dahulu soal yang ada di Word atau soal yang sudah diketik di Word. Nah, kebetulan saya sudah mengetik soal-soal
yang akan saya ujikan dalam kelas dengan menggunakan kuisis. Saya buka dulu di dokumen. Nah, di sini saya sudah membuat soal, jawaban, serta pembahasan di Word. Nah, caranya kita bisa mengcopy setiap pertanyaan ini. Kita ambil misalnya tentang surat. Saya akan ambil beberapa saja, teman-teman. Nanti kalau misalnya kalian mau pakai semua boleh, ataupun mau ngambil salah satu soal saja juga boleh. Nah, misalnya seperti ini, saya copy, kemudian kembali ke kolom kuisis tadi, kita paste. Nah, untuk pilihan jawabannya, saya di sini mencontohkan dengan 2 pilihan jawaban. Jadi, untuk 3 dan 4 yang berwarna kuning dan merah bisa kita hapus. Seperti ini dengan klik tombol delete option atau CTRL-D plus D. Oke, jadi di sini hanya ada 2 pilihan jawaban. Nah, kita bisa copy kembali seperti ini. Kemudian kita kembali. Oke, kita copy kembali nih teman-teman. Nah, jadi ketika kita sudah menulis pilihan jawaban, langkah berikutnya setelah menulis pertanyaan, pilihan jawaban, kita menentukan jawaban yang tepat dari pertanyaan tersebut ya sebagai kunci jawaban. Nah, dari pertanyaan manakah penulisan tanggal surat yang benar? Jawabannya adalah yang B atau yang berwarna hijau toska ini kolomnya. Kita bisa klik tombol checklist di sini hingga tombol checklistnya berwarna hijau. Nah, kemudian untuk soal ini saya menginginkan anak-anak atau peserta didik dapat mengerjakan soal tersebut dalam waktu 45 detik. Nah, kita bisa pilih 45 detik atau teman-teman mau siswanya mengerjakan hanya dalam waktu 30 detik boleh juga. Nah, di sini saya coba klik yang 45 detik. Nah, kita bisa langsung klik simpan ataupun kita mau nih tambahkan penjelasan jawaban ya. Kita bisa menambahkan fakta atau penjelasan yang menyenangkan untuk jawaban yang benar. Kita klik di sini ada berbentuk lampu ya, berwarna kuning, kita klik. Kemudian di sini ada kolom, kita bisa menuliskan fakta atau penjelasan yang menyenangkan untuk jawaban yang benar. Ini kita bisa menambahkan gambar, audio ataupun video. Nah, di sini saya coba memberikan pembahasan mengenai soal tersebut. Saya copy kembali yang sudah ada di Word. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau kita sudah menuliskan penjelasan jawaban, kita klik tombol selesai. Nah, ini sudah jadi nih teman-teman satu soal. Nah, kita bisa klik simpan. Nah, soalnya akan muncul seperti ini. Ya, ini baru satu soal. Nah, pilihan jawaban benar akan berwarna hijau seperti tampilan di sini. Ini adalah pengecohnya. Nah, kalau kalian atau teman-teman ingin mengambil soal atau mencari soal yang ada di perpustakaan kuisis, itu bisa juga. Kita bisa klik di sini. Ya, kita tulis misalnya tentang surat dinas atau surat pribadi. Nah, kita klik tombol cari. Nah, di sini akan masuk nih beberapa pilihan referensi soal-soal yang sudah dibuat teman-teman kita. Kita biasa ambil salah satu, misalnya ini, kita klik, kemudian kita bisa menambahkan pertanyaan di sini. Nah, di sini akan muncul pertanyaan kedua. Ya, salam pembuka yang paling tepat dalam surat dinas adalah. Nah, di sini ada 4 pilihan jawaban. Kalau tadi yang saya buat adalah 2 pilihan jawaban. Nah, jadi bisa ya teman-teman, bisa 2 pilihan jawaban, 3 pilihan jawaban,
atau 4 pilihan jawaban. Nah, kalau sudah kita klik simpan. Nah, kita bisa tuliskan kembali judul untuk kuis kita, misalnya soal tentang surat. Nah, kemudian kita pilih bahasa Indonesia, kemudian kita bisa pilih mungkin 12 tahun, kemudian ini kita bisa pilih public visible to effort. Kita klik simpan. Oke. Nah, soal kita sudah jadi nih ya. Kita mencoba membuat 2 soal. Satu kita tulis sendiri atau satu lagi kita cari referensi dari perpustakaan Quizizz. Nah, kemudian langkah berikutnya kita mau mencoba nih untuk memberikan kuis ini kepada peserta didik. Caranya bagaimana? Nah, caranya juga sangat mudah. Kita bisa klik tombol yang berwarna ungu ini, pembelajaran sinkronus ataupun pembelajaran asinkronus. Kalau sinkronus kita adalah melakukan secara langsung kuis tersebut. Kita memberikan secara langsung kuis tersebut kepada peserta didik. Nah, kalau pembelajaran asinkronus kita bisa gunakan sebagai PR bagi siswa. Nah, di sini saya mau mencoba yang secara sinkronus. Kita klik, kemudian di sini ada 2 pilihan nih teman-teman. Ada yang klasik, ada yang kecepatan guru. Nah, kalau yang klasik adalah siswa mengerjakan kuis dengan kecepatan mereka sendiri dan guru melihat hasil secara langsung. Jadi tergantung kecepatan siswa dalam mengerjakan kuis. Nah, kalau kecepatan guru, di sini kita bisa melakukan kuis dan mengumpulkan jawaban siswa secara bersama-sama. Jadi setiap soal dikerjakan dan selesai bersama-sama. Nah, saya coba pilih yang kecepatan guru. Nah, di sini ada keterangannya ya, kuis bahasa Indonesia kelas 7 tentang surat, ada 2 pertanyaan. Nah, di sini ketika kita menggunakan kuis ini di kelas, kita bisa menggunakan nama asli dari siswa ataupun kita bisa menggunakan nama-nama yang sifatnya random. Cuman lebih baik, lebih disarankan jika kita melakukan pembelajaran di kelas, kita tidak usah menggunakan nama-nama lucu atau nama-nama random yang sudah disediakan oleh Quizizz. Jadi ini kita tidak usah klik ya. Kemudian untuk waktu, tunjukkan papan peringkat, pilihan jawaban diacak, musik bisa kita klik hingga berwarna hijau seperti ini. Oke, nah selanjutnya kita klik tombol lanjutkan. Oke, nah setelah itu muncullah tampilan seperti ini nih teman-teman ya. Kuis siap untuk diberikan kepada siswa. Di sini ada web yang bisa dibuka oleh siswa. Kemudian kode permainannya 348506 di sini merupakan kode yang harus siswa masukkan ketika ingin mengerjakan Quizizz. Kemudian di sini ketika siswanya sudah bergabung, bisa kita klik tombol mulai karena kita sebagai guru yang menghandle berjalannya kuis tersebut. Nah, saya akan coba jika saya menjadi seorang siswa juga nih. Jadi di dalam kuis saya mencoba sebagai siswa untuk mengerjakan kuis. Kita bisa klik tab baru di sini. Kemudian kita bisa tulis join my quiz. Oke, kita pilih for student karena kuis ini akan dikerjakan oleh siswa. Kita klik. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini ada pilihan atau kolom masukkan kode game, hanya angka untuk bergabung ya. Kita bisa lihat kembali tadi kodenya adalah 348506. Kita masukkan kode tersebut, kemudian kita klik gabung. Kita bisa ganti nih namanya boleh kalau sudah masuk ke akun
atau siswa sudah memiliki akun Quizzes, biasanya namanya secara langsung akan muncul. Ataupun siswa yang belum memiliki akun bisa memasukkan namanya, misalnya 7D Septi Merdian. Oke, kita mulai ya. Oke, nah tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada keterangan menunggu guru memulai. Karena guru yang menghandle jalannya kuis, maka siswa akan menunggu. Siswa-siswa lain akan menunggu hingga guru tersebut memulai kuisis. Nah, di sini sudah ada keterangan satu peserta yang bergabung. Nah, kita bisa langsung klik mulai karena di sini sebagai contoh saja ya teman-teman, satu orang yang bergabung. Kita klik mulai. Oke, saya buka tampilan sebagai siswa. Di sini ada pertanyaannya. Nah, pilihan jawabannya tadi sudah kita tentukan ya. Kita bisa klik ini. Nah, kalau benar akan muncul jawaban benar. Oke. Kemudian di sini muncul skornya. Nah, guru bisa langsung melanjutkan pertanyaan di sini dengan mengklik tombol panah kanan ya untuk slide berikutnya. Kita klik. Kemudian akan muncul di tampilan siswa seperti ini. Nah, kita bisa memilih pilihan jawaban yang tepat. Nah, ini adalah perolehan yang didapat oleh siswa untuk setiap jawaban, ya, jawaban soal. Nah, ketika pertanyaan sudah selesai, kita bisa mengakhiri kuis dengan klik tombol ya di sini. Kemudian di sini akan muncul tampilan juara dari atau siswa yang memiliki perolehan paling tinggi. Di sini ada keterangannya nih ya. Siswa bernama Septi Merdiana memperoleh skor 100 ya. Skornya 1850 100% karena menjawab dengan tepat. Nah, hasilnya bisa kita juga unduh di Excel. Jadi teman-teman nggak usah khawatir jawaban siswa akan hilang atau nilainya akan hilang. Jadi kita bisa unduh hasil yang sudah dikerjakan siswa di sini. Di sini ada pilihan di bagian pojok kanan atas, ada pilihan unduh Excel. Kita unduh. Nah, filenya sudah terunduh di sini. Kita akan coba buka. Oke, nah ini adalah tampilan hasil kuis tadi. Ya, di sini ada overview, mungkin tampilan keseluruhan. Kemudian di sini ada partisipan atau siswa yang sudah mengikuti. Di sini ada keterangannya, betulnya berapa, salahnya berapa, atau soal yang tidak terjawab sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian di sini ada data mengenai waktu pengerjaan siswa. Oke, nah ini adalah tampilan hasil ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ketika kuisis tidak bisa menilai atau memasukkan nilai siswa dalam pembelajaran karena hasilnya itu muncul di Excel tersebut. Oke, kita kembali lagi. Nah, setelah selesai kita bisa klik keluar di sini. Nah, otomatis kuis yang telah kita buat akan ada di tampilan atau bagian-bagian konten kuis yang telah kita buat. Jadi kita bisa pakai berulang kali ya, teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, jadi itu teman-teman untuk cara-cara atau langkah-langkah membuat Quizzes dan menggunakan Quizzes sebagai media pembelajaran
berupa tes bagi peserta didik. Selamat mencoba, semoga video yang saya berikan bermanfaat. Sampai jumpa lagi, terima kasih.